Oke, kemarin gue udah ngebahas Oxyhome Y4 series. Lumbarnya jujur oke banget, tapi sayang armrestnya gue kurang puas. Nah, sekarang kita akan bahas yang Z4 series. Fiturnya lebih banyak, lebih advance juga, tapi itu juga yang bikin gue sedikit bingung ya untuk nyobain kursi ini. Fiturnya itu dimaksimalin di bagian lumbar support, ini sama kayak Y4, dan di bagian armrest juga ini kayak upgrade-nya dari versi Y4 5D Mesh. Jadi di Z4 ini armrestnya dibikin 7D. Konsep Z4 ini sebenarnya punya backrest dan lumbar support yang dijagoin juga kayak Y4, dimana backrestnya ini ada mekanisme yang bikin punggung kita tuh lebih bisa ke-push ke depan lagi ketika rebahan, dan jujur ini enak banget ketika emang kita lagi pengen istirahat, terus pengen regangin badan. Kepake banget fitur tambahan di backrestnya ini. Fitur ini kita bisa aktifin dan bisa nggak aktifin juga. Ada kuncian di bagian kanan belakang ini. Jadi kalau lagi nggak mau pakai ya tinggal dikunci aja. Dan sistemnya ini juga beda dengan mekanisme untuk lock reclining, jadi kepisah. So kalau kalian lagi pengen lock reclining di posisi tegak, fitur spesial lumbar ini tuh bisa kalian pakai. Tapi jujur agak aneh karena bikin posisi duduk kita tuh jadi dorong ke depan dan kayak kegeser gitu posisi duduknya. So gue lebih nyaman aktifin si fitur spesial di lumbar support ini ketika emang lagi rebah aja. Z4 ini punya dua varian, ada yang mesh warna hitam dan ada yang bahan PU untuk lumbarnya itu warna abu-abu. Strukturnya sama tapi ada beda di bagian lumbarnya aja. PU itu lebih flat, lebih nampol di bagian tengah. Kalau mesh itu lebih meluk dan gue pribadi lebih cocok yang mesh. Ini feelnya mirip kayak Y4. Jadi di Z4 PU itu contact point-nya lebih di bagian lumbar tapi tengah. Sementara yang Z4 Mesh itu lebih di bagian luar lumbar kita, di luar pinggang. Konsepnya ini mirip kayak Sihu S100, tapi jujur gue bisa bilang ini lebih enak ya si Z4. Kurang lebih komen gue soal lumbarnya Z4 itu mirip-mirip sama Y4 yang kemarin. Jadi emang bedanya cuma ada di fitur yang kayak nge-slide dia punya lumbar support lagi itu ya, yang gue bilang fitur spesial. Tapi itu kepakainya ketika mau istirahat aja, mau stretching aja. Kalau misalnya dipakai untuk kerja sih, gue pribadi nggak terlalu ngaruh ya. Gue nggak pernah pakai fitur itu bahkan pas lagi kerja. Jadi gue bisa bilang sebenarnya fitur Y4 buat gue pribadi itu udah cukup banget untuk lumbar supportnya. Untuk jok di Z4 series, keduanya ini pakai bahan mesh yang sama, ukurannya juga sama. Nah, tapi kalau dibandingin bahan meshnya sama Y4 5D Mesh, itu lebih enakan Y4 5D Mesh dibanding yang Z4 ini. Concernnya mungkin kalau yang di Y4 5D Mesh itu terlalu loose aja sih ya, tapi secara tekstur itu lebih nyaman. Cara ukuran jok ini gue nggak ada masalah, mereka emang nggak kasih busa di depan, tapi karena bentuknya dia itu curve di depan ya, kaki gue sih nggak ada masalah, nggak kena sama frame-nya sama sekali juga. Kecuali kalau gue emang mau duduk sila ya. Tapi ya Oxyhome bilang sih kalau ke depannya akan dikasihin foam lagi untuk yang batch selanjutnya. Kedalaman joknya juga aman buat gue. Kalau kalian tingginya lebih dari 175 cm, menurut gue perlu di-adjust sliding seatnya 2-3 step ke depan. Tapi kalau tinggi kalian 165-175, posisiin aja paling belakang kayak gue. Cara posisi duduk ternyaman gue pakai Z4 ini untuk di meja 73 cm bisa kalian contoh. Reclining locknya di posisi paling depan tegak, lumbar support dan backrest di set paling bawah. Plus gue lock juga mekanisme fitur spesial lumbar support tadi supaya lebih nyaman aja kalau gue duduk tegak. Posisi lumbar sedikit gue dorong ke depan ya, gue putar aja di bagian belakangnya. Gas lift ini gue aja sampai kaki nggak gantung. Dan terakhir untuk settingan armrest ini jujur yang paling PR ya di kursi ini. Tadi gue bilang armrestnya ini 7D atau 7 direction, bisa naik turun, bisa pivot armpad untuk atur kelebaran plus depan belakang juga, dan armpad yang bisa di tilt ada dua bagian, depan sama belakang. Kayak banyak banget yang bisa diatur, tapi cara kenyamanan jujur aja too much ya ini ya. Gue lebih pilih yang sederhana, nggak banyak fitur tapi udah nyaman aja gitu dipakainya dibandingnya terlalu banyak pengaturan kayak gini sih. Gue nemuin skenario lain untuk manfaatin fitur si armpad yang bisa tilt ini. Ini bisa dimanfaatin sama kalian yang punya kondisi mejanya itu ketinggian dan kaki kalian tuh nggak napak lantai. Caranya kalian bisa set duduknya itu pakai kursi ini bener-bener maksimalin sampai kaki kalian napak lantai dulu. Abis itu kalian coba tinggiin si armrestnya sampai senyaman mungkin, tingginya serileks mungkin antara bahu sampai permukaan armpad. Kalian lihat kalau misalnya kondisinya armrest ini masih di bawah meja, di bawah daun meja, tingginya nggak sejajar, baru kalian bisa naikin aja bagian depan si armpadnya ini. Yang belakang juga kalian bisa naikin sampai bentuknya V. Abis itu kalian putar kuncinya supaya nggak turun-turun. Terus atur pivot si armrestnya dan armpadnya juga sampai senyaman mungkin, sampai sedekat mungkin. Dan gue posisinya memang agak
diagonal ke dalam gini. Yang bagian panjang itu gue taruh di depan dan bagian pendek gue taruh di belakang. Itu fungsi yang bisa gue temuin dengan adanya fitur dari si armpad ini. Sisanya gue sih nggak terlalu tahu ini armpad fungsinya buat kayak gimana lagi, tapi kayak jujur gue lebih nyaman armpad yang satu piece aja gitu, nggak kepisah kayak gini. Dan yang bahannya pakai rubber empuk itu ya gue lebih nyaman itu sih. Jadi ya itu sih ya Z4. Jadi ini kursi yang cocok buat kalian yang memang mau lebih maksimal istirahatnya. Ketika istirahat mau lebih didorong lagi untuk lumbarnya, kalian bisa consider sama si kursi ini. Terus mau ditambahin footrest juga itu akan jadi lebih maksimal lagi ya fungsi istirahat dari kursinya. Untuk gas lift nggak usah khawatir, di sini udah kelas 4 pakai sama Hongsa. Wheelbase-nya ini nylon dan udah ada grip untuk pijakan kaki, tapi jujur lebih nyaman gripnya si seri FSM dan T8 dan kawan-kawan ya. Dan caster wheel-nya juga udah silent. Fiturnya banyak, advance juga, gue nggak pernah temuin di kursi lain untuk bagian dia punya lumbar support. So harganya si Z4 sendiri emang nggak bisa dibilang murah, di 5,4 juta untuk yang hitam mesh, sementara untuk yang abu-abu PU lumbar itu di sekitar 5,9 jutaan. Gue pribadi lebih mudah untuk rekomendasiin Y4 sih ya dibanding si Z4 ini, karena ya sederhana aja si Y4, fiturnya nggak banyak ini itu, tapi cukup aja terutama kalau mau fokusin di lumbar support. Y4 itu ya minusnya di bagian armrestnya aja, walaupun Z4 juga nggak sempurna bagian armrest, kayak fiturnya terlalu banyak, kayak esensi armrest yang umumnya tuh justru nggak terlalu dipikirin gitu ya, malah kebanyakan fitur menurut gua. Jadi kalau ditanya lebih baik pilih mana, FM7217 lebih mudah untuk merekomendasiin sih. Kayak sederhana dan cukup fungsinya. Tapi kalau kalian ngerasa punya kebutuhan kayak yang tadi gue sebutin ya nggak ada salahnya juga sih kalau kalian emang suka sama Z4. Menurut gue ya, Z4 ini kalian harus cobain langsung sih ya. Ya kalian bisa pergi ke Baywalk Fluid Mall yang ada di Jakarta Utara untuk cobain, karena ada store barunya Oxyhome di sana, experience store gitu. Kali aja cocok dan bisa cobain kursi-kursi mereka yang lain juga. Gue udah taruh linknya di bawah. Kalau misalnya mau ada diskon lewat websitenya Habitama ada ya sekitar 10%. Tapi kalau ada promo lain ya boleh info-info aja, kali aja teman-teman yang mau beli bisa dapet info menarik lainnya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.